Ya, Jepang dulu kan bahkan banyak cerita mengatakan Jepang itu kan dulu belajar sepak bolanya ke Indonesia, belajar mohon kompetisinya dari juga di Indonesia, Hmm. ceritanya dulu. Tapi kemudian Jepang ternyata progresnya jauh lebih bagus, mereka kemudian timnas mereka, dan memang sekarang banyak pemain mereka yang bermain di Eropa. Kita juga harus melihat bahwa pertemuan itu dalam status apa. Kalau sekarang pertemuan adalah status kualifikasi Piala Dunia yang menentukan nasib mereka lolos atau tidak ke Piala Dunia, at least mereka pasti akan mewajibkan seluruh pemain terbaik mereka untuk datang. Nggak bisa nggak. Tapi kalau kemudian hanya level uji coba, ya tentu bisa on off, bisa dipilih-pilih mana yang bisa, mana yang. Tapi kalau sudah turnamen seperti ini, pasti akan menurunkan komposisi terbaik. Jadi saya pikir memang tidak terlalu relevan bahwa head to head itu bisa menjadi referensi. Faktanya adalah bahwa Jepang langganan Piala Dunia, Jepang itu adalah tim dengan peringkat terbaik di Asia, salah satu peringkat terbaik di Asia, dan Jepang punya materi pemain yang bermain di Eropa. Indonesia punya materi pemain yang di Eropa, iya, tapi kan kemudian kita harus juga lihat pada Layernya ya. levelnya di Iya. mana, layernya di Mhm. mana, itu juga harus menjadi referensi. Ada isu kalau kita kekurangan striker. Setuju? Itu isu lama, bukan hanya ketika sudah mulai ada diaspora. Zaman dulu pun ya kita bilang bahwa kita itu memang kekurangan striker. Tapi yang terlihat betul ketika di eranya Sintayong sekarang ini lebih cenderung untuk mendatangkan pemain-pemain antara pemain tengah, kemudian dengan pemain belakang. Depan sebenarnya belum sepenuhnya digarap ya oleh Sintayong. Entah itu karena memang opsi yang dimiliki tidak terlalu banyak, tidak sebanyak ketika pemain tengah atau pemain belakang. Jadi memang ini menjadi isu besar. Seperti saat pertandingan menghadapi Irak, kita kan sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Kita memang tertekan iya, tapi kemudian finishing kita tidak terlalu bagus. Kadang dalam sepak bola itu tidak selalu butuh banyak peluang, tidak selalu butuh banyak penguasaan bola. Tapi ketika kita punya seorang penyerang yang killer punch, yang kemudian bisa mematikan, maka itu akan sangat membantu kita untuk bisa keluar dari situasi-situasi sulit. Nah, sekarang ini kita belum punya penyerang yang benar-benar pure. Dia adalah goal getter yang kemudian bisa menyelamatkan Indonesia dalam situasi sulit. Jadi saya sepakat dengan itu. Solusinya apa? Solusinya ada dua. Pertama tentu harus melihat lagi ke daftar pemain-pemain yang bermain di kompetisi domestik untuk Indonesia. Apakah Indonesia punya stok-stok pemain yang kemudian berada di Indonesia, Liga Indonesia. Kan ada beberapa pemain hasil naturalisasi yang belum dipanggil atau tidak sempat dipanggil Sintayong tapi kemudian flop dan tidak dipanggil lagi, atau juga pemain-pemain muda yang punya potensi. Itu bisa dilihat. Yang kedua tentu adalah belanja diaspora. Mau tidak mau kita harus belanja diaspora. Itu opsi keberapa kedua? Itu opsi kedua. Pilihan kita kan dua. Satu adalah manfaatkan potensi lokal, kedua adalah manfaatkan potensi diaspora. Yang memang pemain-pemain itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas. Persoalannya banyak pemainnya memang masih cenderung wait and see ya. Kalau bukan dari mereka sendiri biasanya mereka menunggu. Ketika mereka pemain bagus maka mereka menunggu bahwa saya kira-kira dipanggil timnas Belanda nggak sih? Saya dipanggil untuk timnas misalnya Jerman nggak sih? Kan mereka pasti punya kalkulasi-kalkulasi itu sehingga tidak terlalu mudah. Berbeda misalnya dengan pemain-pemain yang mereka dari awal menyatakan saya ingin membela timnas, jadi mereka pasti sudah membuat perhitungan bahwa saya membela timnas Indonesia. Itu akan memudahkan dalam sisi proses untuk menaturalisasi atau kemudian mendatangkan pemain yang punya darah Indonesia.